Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ibu Nuraini, kita membahas bab meneladani sifat Allah untuk kebaikan hidup. Pernahkah anak-anak ibu merasa hati begitu tentram dan bersemangat dalam beribadah? Itu tandanya anak-anak ibu sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian anak-anak ibu pernah merasa sedih dan tidak tenang dalam beribadah? Perlu anak-anak ibu ketahui bahwa kalian berada sedikit lebih jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, pernahkah anak ibu berpikir, apakah Allah menjauh dari kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjauh dari kita, melainkan perilaku kitalah yang membuat kita berada jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna berarti memahami dan mempercayai bahwa Allah memiliki 99 nama-nama yang sempurna. Asmaul Husna adalah serangkaian nama atau sifat-sifat Allah yang terungkap dalam Al-Quran. Mereka mencakup sifat-sifat Allah yang paling indah seperti Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Bijaksana, Maha Kuasa, dan sebagainya. Beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna melibatkan pemahaman bahwa Allah adalah pencipta, pemelihara, dan pengatur segala sesuatu dalam alam semesta. Setiap nama dalam Asmaul Husna memberikan wawasan yang dalam tentang sifat-sifatnya yang tak terbatas. Ketika seseorang beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna, mereka mengakui bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna dan mereka mengandalkannya dalam hidup mereka. Nah, di surat Al-A'raf, walillahi asmaul husna fad'uhu biha wadarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayuzawna ma kanu ya'malun, yang artinya hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Anak-anak ibu, sebelumnya ibu sudah memberitahukan bahwa Asmaul Husna atau nama baik Allah berjumlah 99. Beberapa di antaranya ialah Al-Alim, Al-Habir, Al-Sami, dan Al-Basir. Nah, Al-Alim terambil dari kata Al-Im. Mereka memiliki makna sesuatu yang terjangkau sesuai dengan keadaan sebenarnya. Pengertian ini mengarah pada sesuatu yang jelas dan tidak menimbulkan keraguan. Al-Alim dalam hal ini dapat diartikan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat jelas juga mengungkapkan hal-hal yang kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang telah dan akan terjadi. Semuanya tidak luput dari pengetahuannya, semua tak seorang pun yang dapat tersembunyi. Surat Al-An'am yang artinya, dan kaumnya membantahnya dia Ibrahim berkata, apakah kamu hendak membantahku tentang Allah? Padahal dia benar-benar telah memberi petunjuk kepadaku. Aku tidak takut kepada malapetaka dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu. Ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Tidaklah kamu dapat mengambil pelajaran. Nah, berikutnya Al-Habir. Al-Habir artinya Maha memberitahu. Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasi, kisah, dan peristiwa orang-orang terdahulu. Melalui Al-Quran pula dapat diketahui bahwa peristiwa kiamat dan kehidupan akhirat diberikan gambaran informasi olehnya. Masih banyak lagi hal-hal yang telah diinformasikan olehnya, baik yang tampak maupun tidak tampak. Surat Al-Mulk yang artinya, apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui dan dia maha halus, maha mengetahui. As-Sami. As-Sami memiliki arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar. Suara apapun di alam semesta ini dapat terdengar olehnya. Tidak ada satu suara pun yang tidak luput dari pendengarannya meskipun suara itu pelan.
As-Sami surat Al-Baqarah yang artinya, maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Maka Allah mencukupkan engkau Muhammad terhadap mereka dengan pertolongannya, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Al-Basir. Al-Basir memiliki makna bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segala sesuatu. Penglihatannya menjangkau segala sesuatu, bahkan yang lembut dan kecil sekalipun. Langit dan bumi dan seluruh alam semesta tidak luput dari penglihatannya Allah Subhanahu wa taala. Al-Basir surat Al-Isra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Alhamdulillah, pembelajaran kita tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna telah selesai. Terima kasih sudah menyimak.